Tiap lokasi beda-beda. Ada di atas rumah ini ditutup rantangnya Tahun. pondok biasa. Ya, Enggak, lebih turun tahun 5 yang punya, cm. tahun yang punya apa ini? Bolong-bolong. Lupa. Coba nih, kalau turun. Iya, lagi pakai truk 8.000 liter, Pak. Iya, ini maksudnya dari Bradwood dari Gradika nih untuk namanya storm tank, Pak. Untuk maksudnya menampung air dulu dan ada kerikil-kerikil aja nantinya Pak dapat. Ini belum finish, Pak. Jadi kerikil itu Berapa dalam itu? Jakarta selalu dihadapkan pada masalah banjir. Salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah dengan membuat sumur resapan. Konsep sumur resapan ini sudah diwacanakan sejak Gubernur Sutioso dan mulai dieksekusi oleh Jokowi pada tahun 2013. Kemudian berjalan sampai sekarang. Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar mengatakan, "Saya sudah punya sumur dalam 3.000 lebih. Satu kecamatan wajib membuat 200 sumur resapan yang dalam," kata Anwar kepada wartawan, Rabu, 4 Januari 2023. Contohnya food station sekarang sudah tidak banjir. Dulu kalau banjir 1 meter, bisa sehari 2 hari. Hal ini juga berimbas pada pengurangan genangan air di Jakarta Utara. Kelapa Gading sekarang kan nggak ada banjir. Ini sesuai kajian dari pakar ITB bahwa di Jakarta Timur dan Selatan, masih memungkinkan diadakan sumur resapan, ujarnya. Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho menambahkan, lihat sekarang contohnya di Jalan di Panjaitan, dulu kalau banjir 1 meter. Sekarang enggak, alhamdulillah, jelasnya kepada awak media, Rabu 4 Januari. Menganggap bahwa penundaan pilkada dan sebagainya itu bagian dari upaya menghalangi Anies Baswedan. Kan diharapkan dia dengan ditunda pilkada, dia tidak bisa ikut pilkada lagi, dia kehilangan panggung gitu di DKI Jakarta. Tapi ternyata dia punya panggung besar di Indonesia. Nah sekarang ketika ternyata kemudian katakanlah ini dia tidak bisa dihalangi, elektabilitas naik terus dan menggunakan formula E juga susah untuk dilakukan. Sangat masuk akal tuh kalau kemudian ya sama pemilunya aja ditunda lagi seperti dengan pilkadanya, kan bisa juga sudah terjadi sebelumnya. Kira-kira begitu, kita bisa bayangkan di istana itu setiap jam 4 sampai maghrib itu ada rapat di antara dua menteri utama, 3 oligarki dan 5 lembaga survei. Saya bayangkan begitu aja tuh, ada ruang di situ. Rapatlah mereka untuk mengukur 3 hal. Pertama, elektabilitas Anies. Kedua, elektabilitas Ganjar. Dan ketiga, minat investor asing. Tiga-tiganya diukur. Dan tiga-tiganya menunjukkan bahwa hasilnya bikin frustrasi. Tuh. Jadi itu yang dievaluasi tiap hari di istana. Tuh. Elektabilitas Anies naik terus. Elektabilitas Ganjar turun terus. Dan minat investor justru drop sama sekali. Tuh. Itu yang membuat frustrasi istana, dan itu yang kita baca, frustrasi itu kita baca melalui isu penundaan pemilu, melalui isu KUHP, melalui isu Perpu, melalui isu sistem KPK yang baru tuh. Jadi mudah sekali kita lihat itu. Jadi dengan berpikir secara detektif itu Sherlock Holmes, kita tahu bahwa yang dilakukan di sana itu bisa dibaca dengan tajam oleh Dr. Watson yang asisten Sherlock Holmes kan. Jadi hanya itu, dan itu bukan kita bocorkan, ini analisis tuh, dan ya ini mirip-mirip begitulah. Tapi nanti kalau kita terangkan lebih detail, orang anggap bahwa kita juga bagian dari konspirasi istana kan. Kan nggak boleh kita sebutin secara lengkap supaya kita tahu bahwa kita dapat bocoran dari konspirasi itu tuh. Melalui apa? Melalui kecerdasan analisis. Itu tugas FNN sebetulnya tuh, yang kita lakukan tiap hari. Ya, saya khawatirnya tapi Bung Rok ini kan tergantung stamina dari relawan Anies, stamina rakyat, stamina Anies Baswedan sendiri kan. Saya tadi ketika Anda berbicara itu saya secara visual terbayang begini. Ini salah satunya Anies ini sebagai seorang pelari gitu ya, lomba lari gitu sama Ganjar dan lain-lain. Tapi setiap kali Anies selalu menang di depan gitu. Tapi setiap kali Anies mau sampai sama wasitnya garis finishnya dipindahkan gitu. Setiap kali mau sampai garis finishnya dipindahkan gitu. Ini kan lama-lama soal stamina aja dan frustasi atau tidak publik menghadapi situasi semacam ini.
Ya, itu yang kita ingin lihat tuh. Stamina Anies itu ada pada relawan, bukan pada Partai Putih. Partai Putih bahkan Nasdem masih bisa disogok, masih dikeluarin sprindik. PKS juga sama itu, orang tahu ada elemen pragmatisme. Demikian juga Demokrat tuh. Jadi satu waktu mungkin koalisi ini berantakan tuh. Tetapi Ya. Anies mesti memilih mau lanjutkan pertandingan walaupun ngos-ngosan, dan yang tiba-tiba Anies tahu bahwa kok dia udah di belakang Ganjar. Ternyata dia udah 2 lap, Ganjar masih 1 lap. Dan mesti begitu tuh. Dan orang mengingat bahwa prinsip demokrasi adalah kejujuran, dan itu sebetulnya yang sedang diujikan pada Anies, dan keberanian tentunya. Nah, relawan ini adalah cara berpolitik yang baru tuh. Jadi relawan dorong aja terus kan. Dan itu ujian pada Anies. Kalau ternyata gagal, mampu nggak memimpin oposisi di luar sistem elektoral tuh. Jadi itu pertanyaannya. Kan sayang sekali Anies ada di depan, tapi kemudian tiba-tiba dia bilang ya udahlah saya keluar lapangan tuh. Nggak bisa begitu tuh. Seseorang diuji justru dalam keadaan krisis. Itu jangan cengeng. Ya. Dan saya kira itu semua itu akan dilakukan. Ya, saya kira ini bukan sekedar hipotesis ya. Ini pasti secara perlahan kan kita udah mulai mencium itu gitu. Kemudian tahapan-tahapan itu sudah terjadi. Yang paling nyata adalah pengunduran pilkada yang dilakukan oleh pemerintah kan. Betul, ini semua satu paket. Kan mungkin sekarang udah 100 kepala daerah yang diangkat oleh Jokowi itu. Itu artinya kalau udah 100 kita konversi jadi suara itu udah mendekati 200 juta suara. Mestinya Pak Jokowi aman aja kan. Nggak apa-apa Anies maju, toh gue pegang 200 juta suara melalui kepala daerah. Kan gampang tuh. Tapi kita tahu juga kepala-kepala daerah yang diangkat Jokowi itu nggak semuanya patuh pada istana. Karena dia juga bikin kalkulasi, kalau rejimnya udah cium bau busuk, mending dia mulai berkoalisi dengan tokoh-tokoh